Perkenalkan, nama saya Feni Oprai Simangunsong, NPM 1901010225. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian menulis di kelas tinggi. Pengertian menulis merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan suatu karangan atau peristiwa pada suatu media dengan menggunakan suatu aksara. Kemudian ada beberapa jenis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi menulis. Yang pertama ada tujuan penugasan. Di sini yaitu seorang penulis tidak memiliki tujuan, karena seorang penulis hanya menulis jika ada tugas yang diberikan. Kemudian ada tujuan altruistik, itu untuk menyenangkan pembaca. Selanjutnya ada tujuan persuasif, yaitu bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Selanjutnya ada tujuan informasional, artinya untuk memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya ada tujuan pernyataan diri, di mana di sini penulis memperkenalkan dirinya kepada pembaca. Selanjutnya ada tujuan kreatif penulis, di sini yaitu melibatkan dirinya dengan norma-norma kreatif serta nilai-nilai nilai-nilai kesenian. Selanjutnya ada tujuan pemecahan masalah, ini tujuannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi menulis, yaitu sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Selanjutnya ada sebagai sarana untuk mengungkapkan diri. Kemudian ada sarana untuk mengembangkan diri, sarana sebagai pemahaman. Selanjutnya ada sarana untuk mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Jenis-jenis menulis di kelas tinggi, yang pertama ada eksposisi, yaitu untuk memaparkan suatu bentuk karangan yang berusaha menerangkan atau menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Selanjutnya ada deskripsi, yaitu untuk pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda atau tempat, suasana, dan keadaan. Ciri-ciri deskripsi ini yaitu yang pertama itu menggambarkan, selanjutnya itu menyatakan pesan, kemudian memungkinkan terciptanya imajinasi seorang penulis. Selanjutnya ada banyak menggunakan kata sifat. Selanjutnya ada narasi. Narasi di sini itu menceritakan rangkaian peristiwa manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian ada persuasi dan argumentasi. Selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama ada metode langsung. Terdapat 5 fase yang penting. Yang pertama ada persiapan dan motivasi, kedua ada demonstrasi, ketiga ada pembimbingan, keempat ada pengecekan, dan kelima ada fase pelatihan lanjutan. Yang kedua yaitu ada metode komunikatif, di mana di sini dilakukan dengan teknis menulis dialog, yaitu siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode integratif, yaitu menyatukan beberapa aspek ke dalam suatu proses. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang metode tematik, yaitu sebuah komponen materi pelajaran yang diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Selanjutnya itu metode konstruktivisme, atau konstruktivistik, yaitu belajar untuk menemukan, di mana di sini untuk membantu siswa menyelesaikan dan menemukan masalah-masalah yang menemukan langkah-langkah pemecahan masalah. Kemudian juga ada metode kontekstual, di mana di sini membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang memotivasi siswa.
agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada juga saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yaitu yang pertama ada pendekatan komunikatif, yaitu ini pembelajarannya itu menekankan pada aspek komunikasi dan interaksi dan mengembangkan kompetensi kebahasaan serta keterampilan bahasa. Selanjutnya itu pendekatan integratif, yaitu proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengungkapkan tema, topik, pemahaman dan pengalaman belajar secara terpadu. Selanjutnya ada pendekatan keterampilan, yaitu pendekatan keterampilan proses. Ini memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasikan, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada pendekatan tematis, yaitu menekankan tema pembelajaran sebagai pemandu pembelajaran. Menekankan tema pembelajaran sebagai pemandu pembelajaran. Kemudian yang F, yaitu strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama adalah model pembelajaran menulis informal. Bisa juga disebut sebagai citra, yaitu cari ide tanpa ragu. Yaitu variabel dari model citra itu sebagai berikut, yaitu meningkatkan keterampilan siswa menuliskan ide atau kata-kata kunci dalam kegiatan curah pendapat. Kemudian selanjutnya ada bagaimana siswa untuk dapat mengungkapkan memecahkan masalah 5W tambah 1H. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan siswa menuliskan tanggapan. Selanjutnya meningkatkan keterampilan siswa menuliskan sebuah topik dalam paragraf. Selanjutnya ada model pengembangan menulis proses, yaitu ada yang model langsung menulis, kemudian ada model kebebasan awal dan akhir. Selanjutnya ada model lintas keterampilan berbahasa, di mana itu ya pertama itu dia bermain-main dengan bahasa dan tulisan. Kemudian ada juga kuis. Kemudian ada memberi atau mengganti akhir cerita. Selanjutnya ada pembelajar menulis di luar kelas. Yang terakhir yaitu yang ke G, tahap pembelajaran menulis, yaitu menyusun karangan berdasarkan gambar yang telah disediakan. Kemudian yaitu menyusun karangan berdasarkan benda nyata yang berada di lingkungan siswa. Selanjutnya ada mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf. Kemudian yang selanjutnya tahapnya itu yaitu menyusun karangan berdasarkan cerita teman. Terakhir yaitu mengarang berdasarkan kerangka dan mengarang secara bebas. Terima kasih hanya ini yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang salah, kiranya dimaafkan. Terima kasih.